Katolik Paroki dikukuhkan, diresmikan kelembagaannya dan dilantik kepengurusannya. Kita tepuk tangan kalau yang ini untuk kaum bapak dan bapak. Lalu selain itu juga kita bersyukur bahwa malam ini kita ada jamuan makan Paskah bersama. Ada cerita tradisi makan Paskah bersama itu kan terjadi di tradisi Yahudi, ya. Tetapi tradisi Yahudi bukan cuma mereka yang makan bersama. Tradisi makan bersama itu juga ada di Nusantara ini, di Indonesia ini. Kalau ketong orang Maluku biasa bilang makan patita. Kalau kami yang orang Jawa bilang makan apa begitu ya? Makan patenteng mungkin kalau tidak salah. Ya? Tapi memang selalu ada tradisi makan bersama. Hanya kenapa tradisi Yahudi itu luar biasa dan itu masih berlaku sampai sekarang. Walaupun mereka berkarya di mana saja di seluruh dunia, tapi ada pesan Paskah setiap kali mereka makan bersama dengan keluarga. Pesan dari seorang bapak kepada istri dan anak dan cucu-cucu. Bapak itu bilang begini, katong bersyukur katong bisa duduk makan bersama. Kenapa? Karena dulu beratus-ratus tahun kita dijajah oleh Mesir, oleh Firaun, ya. Mereka tidak pernah makan, istri tidak pernah kenal di mana bapaknya bekerja, apalagi anak-anak yang laki-laki di apa? Dipenggal, ya. Sehingga tradisi setiap kali makan bersama keluarga, nasihat dari bapak kepada semua anak cucu Yahudi, bahwa kita bersyukur. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada campur tangan Allah, ada campur tangan Tuhan di sana. Saya kira dulu ketemu tete nenek, saya tidak tahu, tapi waktu saya SD, saya biasa libur di kampung, saya pun nenek kalau dia masak embal goreng, lalu dia taruh di nyiru, nah dia panggil, ote mari, itu kakak laki-laki yang di Jayapura, ote itu, yang lain-lain datang, lalu kami makan dari nyiru yang sama, embal goreng panas-panas memang, apalagi campur kelapa sedikit, lalu ikan asin sedikit, opa bawa, lalu kelebihan, lalu dijemur, lalu makan. Lalu oma cerita, kau begini, kau putete begini, kau nenek begini, dulu itu seperti ini. Dan saya kira tradisi itu sudah hilang atau masih ada? Masih ada keseng, Bapak Jack? Hah? Bapak Borneo? Pusing ada. Saya kira Bapak Jack dan Bapak Borneo ini mewakili orang tua, ya. Irmeli, ya. Jadi ada yang bilang itu Bapak Atus kami punya Bapak senior di kaum Bapak. Bilang begini, ada 3 mel. Kebetulan kami kegiatan di Ohemel, ya. Jadi beliau bilang begini. Ketong kegiatan di Ohemel, jadi beta cuma mau bilang itu adik-adik yang masih pegang-pegang kamera itu kayak yang ini, mungkin yang ini, dong itu meltok. Sementara kita yang duduk makan minum kopi saat itu, it mel harang. Lalu Bapak Atus namanya Wan Amya Melira. Jadi mel tok, mel harang, meli. Nah malam ini ketemu duduk satu satu bundaran, ya, dalam sebuah perjamuan yang sama untuk nantinya kita mengikuti kegiatan makan Paskah bersama. Bapak Ibu mungkin sedikit berbeda dengan kebiasaan, tapi malam hari ini kita tidak makan saja lalu mendengar sambutan, tidak. Semua orang yang akan naik di panggung ini akan bergaya seperti saya. Mereka akan bercerita, memberi nasihat. Jadi tidak pakai podium lalu duduk
Bapak Ibu selamat malam. No, tidak. Karena dia ingin memberi nasihat, cerita kepada kita semua. Mohon izin opa, oma, ya, bapak mama tua, bapak mama adik kakak semua. Malam ini kita akan makan bersama. Sekali lagi, kalau kurang-kurang jangan kita saling apa? Kalau makanan kurang-kurang, kebiasaan. Baru saja minggu kemarin, minggu Palma, orang ada tidak makan. Kami kumpul uang, kumpul ini, kampung anak saya makan. Barang begitu kok mengeluh ke orang lain bagaimana? Kok tidak kasih makan gopo anak? Akhirnya anaknya tidak sempat dapat makan. Kan begitu toh? Kalau anaknya tidak berkeliaran ya pasti ondonya, mau wanginya. Tapi karena dia berkeliaran akhirnya kasihan. Dia datang makanan sudah tidak ada. Lalu orang lain disalahkan. Sekali lagi, pastor paroki yang terkasih, Ibu Ketua Dewan Pastoral Paroki Orangkai bersama Ibu Bapak Benediktus Maya Bubun selaku perwakilan TTN, Saudara Ketua Kaum Bapak Ibu Ketua Rukun, Bapak Ibu Ketua-Ketua kelompok kategorial, adik kakak, saudara, opa oma, kita bersyukur malam hari ini kita ada dalam persekutuan makan bersama. Kalau tadi kita perjamuan bersama di dalam, saat ini di tempat ini kita bersekutu untuk makan bersama. Sekali lagi, inilah pemberian dari kami kaum Bapak Katolik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti. Berdaya lagi. Sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti. Ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti. Ku tak berdaya lagi. Hidup
Baik, selamat malam Bapak Ibu, keluarga, saudara semua. Selfie. Kita buka acara makan Paskah bersama. Tahun lalu, di tahun 2024, ada bocah-bocah cerdas. Dari mana? Dari Memail Bobot. Dari mana? Dari Lecuan. Bocah-bocah itu menggetarkan kota Ambon, menggetarkan provinsi Maluku, mewakili Maluku Tenggara. Malam hari ini mereka akan sedikit menunjukkan kita, tapi mereka cuma mau bilang, Bapak Ibu, adik kakak, om tante, saudara, keluarga semua, dengar baik-baik. Sekali lagi, dengar baik-baik apa yang hendak mereka persembahkan untuk katong semua ini. Adik Angel, adik Michael, adik Carlin, selamat berkreasi. Betahan uheng non benar naaran unar nedo ini yang renangi tetuan pria udin en haus aning babai na hadu ya au renang en hol yapo ya au jadlap uheng non renang mo renang unar mame ya belakang wanya laran bokli mame benar ya manut buat teka wa ini mampuan renangi ya au bubar sel renang na awaid bubar wahinde it iyaf ma yaf invitris soldedan en ma mata en mat hendo en gurunon felum na amatag matag en mat wahendo jadlar feldoon a jadler felram feler o jadnet felram suhun o mubran ne itfafait nutuleran ni suksukat ilahay felmunyawen matran batak arumum en mamwahi renange feler yen en kalbe nut-nutun ni wear na fel nut-nutun ni wear en wear doon na feler doon en ratin na iten renad ratin jadvo umihim minuratin ya au bubar mehemam mam Yesus bahan en vana omulan fel sicitan en avunyaran ten larnes file volume fonansiran sicitan renangi umat hirnar ayamang en ilafo narna alanit kente edmang uyama prorowai ina a en hof onu tuleran ibe
biru. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Thank you banyak Ade Karlin, Ade Michael, dan Ade Angel. Dong luar biasa keseng. Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk adik bertiga yang cerdas, yang luar biasa ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penresmian kelompok kaum bapak serta pelantikan pengurus kaum bapak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang luar biasa ini, dalam suasana kebersamaan, suasana kekeluargaan, kami undang Bapak Ketua kaum bapak Katolik, Bapak Herta Taurutupun, untuk menyampaikan pidato pertamanya sebagai Ketua kaum bapak Katolik. Datang tepuk tangan. Teman-teman pegang jantungnya, jangan sampai silakan. Oh, aman. Kesana. Hai, ketemu aja lah. Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat Pesta Paskah kepada kita semua dan selamat merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Yang terhormat Pastor Paroki Bapak Fred Serpol MC, yang terhormat Ibu Martina Revo, anggota DPR Maluku Tenggara, salah satu Sri Kandi, Oma El Bobot, yang selalu ada bersama-sama dengan kita, seluruh masyarakat Ohoy Letong. Yang terhormat Kepala Ohoy Letong bersama Ibu, yang terhormat Ibu Ketua Dewan Stasi Letong, juga salah seorang Sri Kandi hebat, Oma El Bobot. Daripada memang tegang. Yang selalu terpesona bersama-sama dengan kaum bapak hingga saat ini. Yang terhormat Ketua Beso beserta para anggota besonya, yang kami hormati perangkat Ohoy, kepala-kepala marga, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh adat. Yang kami hormati pula Ketua Pemuda dan perangkat serta seluruh anggota Forum Generasi Muda Ohoy Letong. Yang kami hormati ketua-ketua kelompok, kategorial, apostolat, Kongregasi Maria, Gerakan Imam Maria, Kelompok Kerahiman Ilahi, Ketua Orang Muda Katolik, dan para pembina sekami.
dan tak lupa pula semua ketua-ketua rukun. Yang kami hormati dan kami kasih seluruh kaum ibu dan anak-anak dan yang kami banggakan pengurus dan anggota kaum Bapak Katolik Paroki Tuhan yang berbahagia pada hari ini. Patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan berkat-Nya kepada kita sekalian, khususnya atas peristiwa mulia pada hari ini, di mana kita semua berkumpul di sini sebagai satu kesatuan keluarga, keluarga besar gereja dan keluarga besar Oma El Bobot merayakan Pasca makan bersama. Pastor Paroki, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya kasihi. Hari ini kita merayakan momen penting. Yang pertama, pelantikan kaum Bapa yang menegaskan kebangkitan kaum Bapa Katolik Tuhan. Sebelum kaum Bapa ini aktif hanya dalam kerja-kerja gereja, maka saat ini kami menegaskan kebangkitan kaum Bapa secara khusus dalam bidang liturgi aktif, dalam kegiatan liturgi dan ibadat-ibadat rukun. Rekan-rekan kaum Bapa, jadi sekarang kaum Bapa harus bergiat dalam seluruh kegiatan gereja dan rukun, khususnya ibadah rukun. Peristiwa yang kedua, makan Paskah bersama ini bukan makan biasa. Kita sedang membangun tradisi baru. Lebih tepatnya mengangkat kembali tradisi kita, tradisi gereja dan tradisi orang Kei. Dalam kitab Keluaran bab 12 ayat 14 sampai 17, Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui Musa untuk makan Paskah bersama, mengawali kisah pembebasan mereka dari bangsa Mesir. Makan Paskah bersama inilah terus dipraktekkan hingga zaman Yesus, sebagaimana yang dikisahkan dalam kisah perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus melaksanakan misi pembebasan manusia dari dosa melalui salib. Tradisi makan bersama ini juga menjadi bagian penting dari kita bangsa Kei. Pada makan bersama, kita kumpul dalam satu kesatuan keluarga, duduk bersama, berbagi bersama, dan bagian penting adalah mendengar nasihat dan snib teten. Ini yang sedang kita lakukan sekarang ini, bersama-sama ada dalam kegiatan makan Paskah bersama. Dan mendengar nasihat atau snib teten kubni, agam dan adat. Peristiwa ini akan menjadi agenda rutin kaum Bapa dan agenda rutin Ohoi. Tetapi yang paling penting, semangat ini akan tetap kita bawa ke rumah masing-masing dan menjadikan sebagai budaya hidup keluarga kita, makan bersama, berbagi bersama, dan bagian penting adalah snib teten. Pastor, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya banggakan.
sebagai salah satu kelompok keluarga gereja, kami juga menjalankan dan mengembankan amanat 5 perutusan gereja, yaitu liturgi, kerigma, koinonia, diakonia, dan martiria. Dalam struktur kepengurusan kaum Bapa ini sudah kami bagi dalam bidang-bidang, dan ini yang akan menjadi dasar dan arah pergerakan kaum Bapa Katolik Letuan di dalam gereja dan di tengah masyarakat. Tetapi sebagai pribadi-pribadi, 5 tugas pertama gereja ini akan kami hidup sebagai tugas perutusan individu di dalam keluarga sebagai Ecclesia Domestika, sehingga sebagai kelompok kategorian kami tidak hanya bermisi di tengah gereja dan masyarakat, dan juga terutama di dalam keluarga kami masing-masing. Sebagaimana moto kaum Bapa Katolik Letuan dan kaum Bapa Katolik Indonesia, Pro Ecclesia Patria et Familia. Pastor, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya banggakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami KBK sehingga saat ini, terutama dalam menyukseskan semua kegiatan kami. Yang pertama, terima kasih kepada Pastor Paroki Bapak Fred Serkul MSc yang telah melantik juga membimbing kami selama persiapan menjelang pelantikan. Juga kepada Bapak Pastor Sel Mayabubun dan juga Pastor Atus Mayabubun dan Bapak Sam Inuhan yang mana punya perhatian penuh kepada kami kaum Bapa. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua Dewan dan seluruh perangkat Dewan Stasi. Terima kasih kepada pemerintah Hoi, DSO dan desa yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada Ibu Martina Revo, keluarga Fred Tanubun, salah satu anggota DPR asal paroki kita, juga kepada keluarga Ken Bat Mamolin. Terima kasih kepada keluarga Letuan yang tinggal di Jakarta, anak-anak muda hebat, yakni Celsius Rumlus, Advokat Jamie Inuhan. Terima kasih juga kepada kaum Bapa Katolik dan pemuda-pemuda hebat dari Womael Bobot yang tinggal dan memperjuangkan dirinya dan keluarganya di Ohoi maupun yang ada di Weda. Terima kasih juga kepada semuanya yang dengan segala satu cara membantu kami kaum Bapa, dan teristimewa terima kasih kepada seluruh Hoi Ratu Letuan yang ada pada saat ini. Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin kaum Bapa Katolik Paroki Letuan ini. Amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang akan saya emban dengan penuh semangat dan dedikasi, tentu saja dengan dukungan dan kerjasama semua pihak. Sebagai ketua yang berkomitmen untuk berkarya bersama-sama membangun kaum Bapa Katolik yang solid,
aktif, dan berdaya guna. Saya ingin kita semua saling mendukung, saling membantu, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat, dan terutama dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Pastor Jack Rendusun dan juga Pastor Caken Meabubun selaku anak putra asli dari Woma Elwogot ini. Kemarin kami turun kerja di seminari, begitu semangat pastor-pastor ini karena mereka lihat bahwa kami anak-anak Letuan bersama kaum bapak turun bekerja di seminari. Jadi mereka karena pikir kami orang Letuan, jadi mereka juga rasanya ya boleh diangkat-angkat, tetapi ya begitu Tuhan. Terima kasih banyak. Ini saya tidak, mohon maaf, saya secara langsung saya katakan kepada umat semua bahwa pada saat itu kaum bapak ada yang memperkenalkan diri saya kepada Bapak Pastor, Pastor Jack, Pastor Caken, Pastor Rektor Seminari. Mereka mengenalkan saya kepada Bapak bertiga. Irnarne, Yahweh, ketua kaum bapak Letuan. Jadi Pastor Hiltilir Nane, terima kasih banyak karena bawa pasukan turun untuk membantu kami dalam pekerjaan ini. Tapi pada saat itu hujan, tapi semangat kami juga tidak mundur. Jadi terima kasih banyak, walaupun undangan secara lisan, tetapi Pastor Caken, Pastor Jack juga turut hadir dalam acara kami pada sore, misa sore sampai pada saat ini. Terima kasih banyak. Nanti saya berdiri di sini, saya umumkan kepada kaum bapak semua bahwa satu saat nanti kita akan turun bantu lagi seminari, karena harapan pastor bertiga ini itu mereka bilang bahwa bapak-bapak besok-besok turun itu nanti bapak-bapak nanti tolong rest. Jadi kami bilang tidak apa-apa. Ya, Tuhan memberkati kita semua supaya kalau bisa pada saat itu kau bisa apa bisa turun membantu seminar. Tapi saya yakin dan percaya bahwa pekerja dia jangan kita mundur kaum bapak. Oke, terima kasih Bapak Caken dengan Bapak Jack. Akhir kata, seorang bapak adalah kepala keluarga, imam, teladan, dan babu ya biar. Bagi keluarga, anak, bagi keluarga dan anak-anaknya. Oleh itu, kepada kaum bapak Katolik Letuan, mari kita sama-sama bergandengkan tangan, satukan hati dan pikiran melangkah menuju Letuan gereja yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, Ketua Kaum Bapak Paroki Letuan, pidato pertamanya, Yaf Kaseng, Yaf Kaseng, tepuk tangan dulu.
kalau ngomong panggil Bapak Emang Sumati, soal marhum. Panggil Ketua Kaum Bapak. Jadi mulai hari ini jangan panggil Bapak Emang, apalagi Herta. Harani ambisa, kami pu ketua. Kalau Gurpit ketua pemuda turun status. Akhirnya ketua kaum bapak bilang, saudara ketua pemuda, mulai besok julukanmu ketua muda karena saya bapak ketua. Tepuk tangan untuk ketua-ketua yang luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga, kita tetap satu hati, ya. Kita tetap menjadikan bapak-bapak itu sebagai wawu yab-yab. Bapak yang hebat itu pasti di belakang itu ada ibu yang cantik dan juga pengertian. Betul keseng? Kamu mengerti ketong, bapak-bapak. Baru ketong bikin barang itu yaf. Tadi adik bertiga bilang kot-kot yaf. Betul keseng? Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ketua Kaum Bapak, Bapak Herman Joseph Taurutubun yang luar biasa pidato pertamanya membuat semua orang terpesona. Ya, luar biasa. Dan sudah saatnya kita ada dalam jamuan makan bersama. Oleh karena itu, sekali lagi dengan rendah hati kami mohon Bapak Pastor, ketemu Bapak Pastor, ketemu Pater ini, ketemu Bapak Paroki harus naik di sini sebelum membawakan doa dan berkat makan. Bapak harus memberi nasihat juga untuk ketong. Mau dengar keseng? Bapak Pudoa hari ini seng hujan. Bapak Pudoa kaum bapak langsung bilang stop pakai tenda, kita ganti dana tenda untuk kursi semua. Sekali lagi Bapak Paroki, Bapak Fred Serkol MSC yang terkasih, kami undang untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kami semua dan juga sekaligus membawa doa makan untuk perjamuan makan Paskah di malam hari ini. Kepada Bapak Pater kami persilakan. Selamat malam bagi kita semua. Selamat pesta Paskah. Selamat hari Minggu Kerahiman. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya merasa dan tahu sedikit dalam tradisi orang Kei sebenarnya nasihat itu biasanya diberikan oleh orang tua kepada anak-anak, biasanya pada saat anak-anak makan. Saya belajar dan memeriksa, ternyata benar bahwa sementara anak makan, perlahan-lahan orang tua sedikit-sedikit memberi nasihat. Orang tua biasa bilang, sementara makan makanan jasmani, maka nasihat diberikan supaya dua-dua masuk rohani jasmani, baik untuk anak-anak. Baik Bapak Ibu, saya tadi diminta untuk membawa nasihat sedikit, tapi sudah malam ini deh. Ada yang sudah lapar ke belum? Semua sudah lapar? Atau separuh saja lapar, yang lain belum? Oke. Singkat saja sedikit nasihat untuk kita, baru kita berdoa. Bapak Ibu, tahun 2016 itu Paus Fransiskus yang baru meninggal hari Senin lalu dikuburkan kemarin. Tadi malam kita nonton upacara pemakamannya.
dalam hari Minggu misi dia bilang satu hal penting begini. Semua orang Katolik pulang ke meja makan. Dia bilang pada saat memberikan arahan tentang Hari Komunikasi Sedunia. Dia bilang semua orang Katolik pulang ke meja makan. Dan ketika dia mengatakan itu saya merasa tersentuh karena apa? Ternyata di Ambon waktu itu saya ada di sana dan ada lagu-lagu yang menceritakan ketika orang duduk makan air mata tumpah di atas meja makan itu di dalam piring. Untuk mengatakan ketika orang makan biasanya juga ada nasihat dari orang tua. Baik Bapak Ibu, pesan itu selalu saya ingat. Dan ketika kaum Bapak ini berproses untuk hari ini mereka diberi kesempatan untuk bermenung sedikit di Ohemel dan di sana kemudian saya mengajak mereka untuk bermenung. Kalau nanti membentuk kelompok kaum Bapak, maka saya rasa hal pertama yang harus dibuat oleh seorang Bapak Katolik ialah dia memulai dari keluarganya. Bapak Katolik boleh bernyanyi hebat seperti tadi di gereja. Lagu apa itu? Apa? Itu lagu Gaya Flores. Tetapi boleh seperti itu. Tetapi saya rasa hal penting pertama ialah Bapak itu justru menjadi gembala di dalam rumah tangga. Kalau dia menjadi gembala dalam rumah tangga, maka dia bisa menuntun rumah tangga ini untuk berjalan dengan baik dan itu menghasilkan sesuatu yang istimewa. Karena itu tidak banyak pesan. Nanti dalam perjalanan hari-hari ke depan pasti ada banyak pesan, ada nasihat atau arahan bimbingan untuk kaum bapak. Tetapi malam hari ini saya bilang satu hal ialah bapak-bapak mulai dengan mengajak mama dan anak-anak untuk start pertama ialah usahakan selalu makan bersama. Satu hari usahakan satu kali makan bersama. Kalau pagi tidak, siang tidak, malam sama-sama duduk makan. Itu Bapak Ibu nanti perlahan-lahan akan merasakan bahwa sangat berguna kalau duduk makan bersama satu kali saja dalam sehari. Jadi kalau tiap hari makan bersama satu kali, nanti Bapak Ibu akan merasakan apa yang terjadi kemudian. Karena saya merasa dan mengalami, secara pribadi saya merasa dan mengalami duduk makan bersama dengan Bapak Mama di rumah itu. Biar pagi tidak, barangkali siang tidak, karena sibukan kerja, malam hari duduk makan bersama itu sangat bermanfaat. Apalagi dalam dunia modern sekarang ini, kita diserang oleh berbagai macam hal yang menyebabkan kadang-kadang relasi dalam keluarga itu mulai renggang. Kadang-kadang Bapak Ibu akan menemukan mama duduk sendiri dengan HP, tertawa sendiri kadang-kadang. Bapak duduk sendiri di tempat lain di sudut satu, juga kadang-kadang tertawa sendiri. Anak-anak juga kadang-kadang duduk di sudut lain atau di luar, di pendopo atau di teras, kadang-kadang duduk tertawa sendiri dan bercerita. Padahal tidak ada orang lain di situ, dia bercerita. Cerita dengan siapa? Dengan orang lain yang ada di luar. Padahal bapak, mama dan orang lain dalam rumah, dia tidak bercerita. Jadi keadaan seperti itu. Kalau satu hari saja satu kali makan bersama, barangkali perlahan-lahan Bapak Ibu akan menemukan sesuatu. Saya tidak tahu apa itu, nanti Bapak Ibu temukan dalam hidup sehari-hari. Demikian juga anak-anak. Anak-anak sekami di mana tidak ada? Ya, ternyata ada orang di sana. Di sini tidak ada ya? Ada sebagian. Di mana di sana juga ada? Ada, oke. Mulai besok anak-anak sekami punya tugas. Mulai besok bilang sama Bapak, maka Bapak ajak kami makan bersama-sama. Biar satu hari satu kali saja. Anak-anak mau?
Mau? Anak-anak di sana mau sekami? Mulai besok bilang Bapak jangan pergi macam-macam kerja. Oke sibuk silakan, tapi Bapak ingat malam hari kita duduk makan sama-sama supaya saya mau dengar cerita dari Bapak sedikit. Setuju? Oke, Bapak punya tugas. Anak-anak kami ajak Bapak. Baik Bapak Ibu, itu nasihat saja, terlalu panjang deh. Jadi kita makan sudah. Oke, mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita berdiri, anak-anak semua kita berdiri, siap sembahyang untuk kita makan. Ya Maria Bunda manis, penolong manusia, hendaklah menilai kami dalam lembah dunia. Kami ini anak-Mu, kami minta berkat-Mu, kami minta berkat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami penuh bahagia dan syukur karena Engkau memberikan kesempatan yang baik, malam yang indah dan pertemuan yang membahagiakan ini. Kami semua sebagai satu keluarga kampung halaman tercinta ini berkumpul di sini. Untuk pertama-tama kami berdoa dalam perayaan Ekaristi tadi, mensyukuri berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami, tetapi juga mensyukuri rahmat telah terbentuknya kelompok kaum Bapa untuk kami di sini. Tuhan, kami rasa ini sebuah berkat untuk kami. Kami berdoa dan berharap semoga mereka yang telah terbentuk, terhimpun sebagai wadah kelompok kaum Bapa ini, bimbing mereka dalam perjalanan hari-hari ke depan. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami akan berjalan bersama mereka. Tolonglah supaya perjalanan ini berjalan dengan baik untuk menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, kami mau makan, kami percaya Engkau akan hadir di tengah kami saat ini. Kami mohon Tuhan, berkatilah hidangan yang sudah tersedia ini, berkatilah semua orang yang mengusahakannya supaya hadir saat ini di tengah kami. Mereka telah bersusah payah untuk menyediakannya bagi kami. Berilah rahmat, kebahagiaan, kekuatan bagi mereka. Kami mohon berkat bagi kami semua yang makan supaya kami boleh sehat, berjuang dengan baik di hari-hari mendatang. Tuhan, kami tetap ingat akan mereka yang sakit di kampung halaman ini atau siapa saja di dunia ini yang saat ini menderita. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu untuk mereka. Kami ingat juga untuk semua orang yang telah meninggal, saudara-saudari kami. Semoga Engkau memberikan mereka hiburan dan keselamatan yang Kau janjikan. Secara khusus kami mohon rahmat keselamatan kekal bagi Paus kami Fransiskus yang telah berpulang. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, doakanlah kami dan tuntunlah kami dalam perjalanan hari-hari depan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, baik Bapak Pater untuk doa makan, dan untuk Bapak Ibu, Opa Oma, adik kakak, saudara-saudari, mari kita tertib. Penting tetap tertib, ambil makanan. Para pastor, bangkai, naik kepala, silakan menikmati. Tambah sedikit, ya. Boleh berputar, silakan keliling meja dan kembali ke tempat duduk. Sekali lagi jangan lupa bawa anakmu tinggal di belakang. Dan kita belajar tertib. Ya, silakan kalau sudah kembali dulu untuk marketing pastor lalu pastor juga hadir. Selamat datang Bapak. Inilah kami yang sedang mengadakan kembali duduk supaya
kebersihan. Oke, tolong layani. Beres foto, wih, jualan foto kekerasan sih. Ada laki-laki. Koben, aduh Koben coba. Enak aja luar biasa. Kembali duduk supaya calon berikut bisa melanjutkan. Ambil. Padahal semua makanan sama ini. Silakan. Sekali lagi beta kasihnya hati-hati. Maka kalau masih lapar datang tambah, tidak ada masalah. Mama Weda. Halo guys. Karena setelah enak makan, maka pasti orang akan memberi ketong snip nasihat wejangan untuk ketong semua. Baik, mereka dulu makan. Makanya sopan karena mas di YouTube itu orang bicara silakan. Di jalur sebelah kanan ini memang sejak lagi terima tempo. Untuk ada lagi Pastor Cakil, ya, hadir juga bersama kita semua. Baik, Bapak Ibu, adik-adik, oma-oma tetap antri lanjut, bantu mereka, kalau adik-adik layani mereka. Bapak Mama jangan marah ya kalau mungkin saya berkurang. Dan bagaimana? Jangan bakal lagi, ya? Santai saja, ya? Santai saja. Ayo Bapak keluar. Bapak Mama. Jadi sekali lagi tetap dalam suasana kebersamaan dan panggung ini kami berikan kepada yang terhormat telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya. Selamat malam untuk kita semua. Selamat Hari Raya Paskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve. Amin, amin. Yang terhormat Bapak Pastor Paroki, Bapak Pastor Fred Circle MSC. Yang terhormat Bapak Pastor Rektor Seminari yang pada malam ini telah hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pastor Jack Rusun MSC, dan yang saya hormati Bapak Pastor Caken Miabubun MSC. Yang saya hormati Ibu Ketua Dewan Stasi Ohile Tuhan bersama seluruh perangkat kerjanya. Yang saya hormati teman-teman staf OI, BSO, BSA yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati seluruh organisasi kategorial rukun yang bekerja keras untuk menyongsong, menunjang acara malam ini. Yang saya hormati
Ketua KBK kaum bapak bersama seluruh kaum bapak yang pada malam ini kita bersama-sama ada di tempat ini. Yang saya hormati, mungkin saja keluarga-keluarga yang datang dari oi-oi tetangga yang hadir pada malam ini, dan yang saya kasihi dan yang saya banggakan, seluruh umat dan masyarakat Ohoi Letuan yang hadir pada malam ini. Saya sangat gembira dan sangat mendukung acara yang hari ini kita merayakan hari peringatan Pesta Kerahiman Ilahi yang dilanjutkan dengan kaum bapak yang pada malam ini sudah diresmikan oleh gereja menjadi satu organisasi kategorial yang baru. Saya selaku pemerintah Ohoi, kami sangat mendukung, sangat mendukung. Dan mulai pada hari ini dan sampai ke depan yang kita bersama-sama hidup di Ohoi ini, semua pekerjaan atau semua pembangunan yang menunjang Ohoi ini ke depan, mari kita bersama-sama bersatu hati, mari kita bersama-sama Sekarang saya mulai memasuki dengan acara yang tadi sudah disampaikan atau disinggung sedikit oleh MC kita dengan Bapak Ketua BPK tadi itu, yaitu Mel Tok dan Mel Harang. Kalau saya tak kelahiran tahun 59 berarti saya sudah lewat. Kalau teman-teman Amelirat, kalau ada teman-teman yang kelahiran 50, 54, 57, 58, 59 berarti Itiat Melirat. Tapi anak-anak muda, terlebih anak-anak SMP, SMA, dan mungkin ada di perguruan tinggi yang masih kuliah, yang mungkin ada di luar-luar, kami persilakan untuk masuk, duduk di tempat dan mendengar. Sebab ini kes musim manan so imdinar imbatang di adat di tetener tentu dunia harani sudah mulai punah, kebanyakan sudah mulai punah, itu sudah mulai hilang. Dulu saya masih ingat, saya masih kecil, dulu kita makan enbal labliban, enbal bebuhuk di sifat sahat kuba. Sekarang kita lihat di antara tiga sifat sahat kuba ini, dua sudah hilang. Yang ada cuma yang sekarang diproduksi terus, yaitu nyiru atau sifat. Nyiru atau sifat dan sahat atau kuba ini dulu, enbal labliban dan enbal bebuhuk itu taruh semua di dalam sifat itu atau kuba atau sahat itu, baru nyanat duduk taan. Ini yang saya alami, saya sendiri alami. Saya alami itu. Jadi uhul to menuwe vabia fel yanang ubung kekutimi mengerti waid, nanti tanya di mama bapak opa kades atau opa orang kaya sana tadi bilang apa. Jadi wonya hari ini di ada tesmerler babi, ia ban mamak bled bar mamak.
Jadi uherfo berteten kekot karena jamar iti kekot jamar burteran dinar burte iti flanet mangerihi konen batang yana dubuj kekotu famur flane rikes busina yang mana nan bafo uhe ko it matia kekot yana dua hari dia terdirluk hiluk it tidak ya dua ini jadi dunyana ya hultum fi ketat ladan hoba yamad butaran aad ainan doka dan hovin tapa lebih blok dan luas pal. Jadi saya atas nama pemerintah Hoi sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih kepada pertama Bapak Pastor Ketua Dewan Gereja, seluruh kaum bapak dan seluruh ketua-ketua rukun, bahkan seluruh umat dan masyarakat Hoi Letbuan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Hultum li dan hultum tok ya uher halal maaf. Ne hultum tok dan hupteka yamada ada aina na abu ke maden huruk bo intaba fo biduiran. Jadikan horak dan nakhe selamat malam berimisah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke, salam dan bahagia. Saya minta izin untuk tidak berdiri di panggung, mengingat ada para pemimpin kita, gembala-gembala kita ada di sini, dan saya tidak. Yang kami hormati Bapak Pastor Paroki Santa Agnes Letbuan, yang kami hormati Pater Rektor Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur, yang kami hormati Pastor Jack Rendusun MSc, yang kami hormati Pastor Caken Mayabun MSc, yang kami hormati Kepala Hoi Letbuan bersama Ibu dan seluruh perangkat kerjanya, yang kami hormati teman-teman Dewan Pastoral, yang kami hormati para ketua-ketua rukun, para ketua-ketua organisasi kategorial gereja, kami hormati bapak, mama, kakak, adik, kami cintai anak-anak, dan saat ini saya diminta kesediaan untuk mengatakan sesuatu kepada kita semua yang makan bersama di malam ini. Yang pertama saya menyapa kaum bapak dulu karena mereka beracara hari ini. Bapak-bapak yang terkasih, ada beberapa hal yang kiranya menjadi petua tetener nartur adir, tapi bukan saya mengajar tetapi mau mengatakan pesan-pesan yang baik. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa mendengarnya dan melaksanakannya. Saya mulai dari Santo Yosef sebagai pelindung dari kaum bapak. Seorang Santo Yosef adalah bapak keluarga, suami dari Bunda Maria dan anak mereka Yesus. Adalah seorang bapak yang bertanggung jawab, punya kesalehan hidup, punya kerendahan hati, dan punya kesederhanaan jiwa. Dan kiranya bapak-bapak Katolik yang organisasinya telah diresmikan hari ini menjadi bapak-bapak yang mengambil contoh dan teladan pola panutan kehidupan bapak-bapak seperti seorang Santo Yosef yang tidak terlalu banyak diceritakan tetapi punya andil, punya peran penting di saat menerima Maria dan membesarkan Yesus. Maka tugas kaum bapak seperti yang disampaikan dalam khotbah tadi, memperhatikan eklesia domestika atau gereja keluarga. Seperti
seperti Santo Yosef yang memperhatikan Bunda Maria, menjaga dan memelihara Yesus, dan bahkan menghantar keluar Tuhan Yesus dan Bunda Maria dari ancaman untuk pembunuhan Yesus pada saat bayi. Maka tanggung jawab Bapak-Bapak Katolik adalah menjadi pelindung bagi istri dan anak-anak. Maka kekerasan dalam keluarga hendaknya dihentikan. Bapak-bapak menghargai perempuan, menyayangi anak-anak, supaya dengan demikian keluarga itu harmonis, bahagia. Saya memang belum menikah, tetapi saya mengalami bagaimana hidup sebagai keluarga. Maka kalau bapak-bapak harap menjaga keutuhan dan keharmonisan di dalam keluarga, supaya keluarga tetap utuh, jangan pisah satu sama lain, karena mungkin laki-laki menjadi Yaf yang mematikan, bukan Yaf yang menghidupkan. Jadi peristiwa atau momen pelantikan hari ini mudah-mudahan menjadi satu momen bersejarah bahwa kaum Bapak Katolik bangkit untuk menjadi gembala-gembala kecil yang dapat mengayomi, melindungi keluarga, supaya keluarga tetap harmonis dan utuh. Begitu mama-mama juga mendukung bapak-bapak. Jika ada yang jadi api, ada yang jadi air, jangan dua-duanya jadi api, anak-anak terlantar semuanya. Dan papa dan mama tolong perhatikan anak-anak kita, karena sekolah yang pertama itu ada di rumah. Kami hanya melanjutkan. Jadi kalau bapak mama jaga anak baik-baik, makan bersama dan memberi nasihat kepada anak-anak baik seperti yang kita lakukan malam ini, maka pasti keluarga kita akan baik pada masa depan. Kedua, seorang bapak Katolik adalah seorang bapak yang tinmat adalah fikrinan orang. Ya, artinya bahwa ketika para pemimpin kita adalah seorang wanita atau melihat ibu-ibu atau mama-mama, jangan sampai bertindak lebih keras. Ya, jadi paling tidak laki-laki itu mati demi dipu saudara perempuan. Bukan berarti saya mau katakan supaya menghormati saya sebagai pemimpin umat, tetapi paling tidak sedikit menghargai semua perempuan, supaya dengan demikian kata-kata dari Teten Evav itu dia terlaksana dalam kehidupan kita. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini dalam acara yang bagus ini. Mudah-mudahan kita makan ini makan dengan nasihat-nasihat dan petua-petua. Jangan sampai kita makan sesudah itu hilang semuanya karena semua sudah mengantuk. Karena biasanya habis makan itu mengantuk. Jadi harap setelah makan juga dengan kata-kata. Karena tadi kita sudah makan dua meja sabda dan meja kurban dalam perayaan Ekaristi. Kita juga makan di sini, makan dua meja sabda, artinya petua-petua yang kami disampaikan tadi, dan kita makan makanan secara jasmani. Semoga semua ini menguatkan kita semua. Dan mudah-mudahan acara seperti ini yang menurut kaum bapak akan menjadi agenda tahunan tetap terlaksana dan membuat kita semakin bersatu. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita kerja sama-sama. Baik semua keluarga kita bersatu, kita membangun kita pohoi. Kita ini Vingu. Kita adalah penegak dan kekuatan hoi. Maka di bawah pimpinan kaum bapak yang menyatakan diri sebagai penegak, pemimpin dan gembala, mari kita bekerja sama, berjalan bersama. Kita bangun ketompu kampung, kita bangun ketompu gereja, untuk nama Tuhan tetap dimuliakan dan ketong selamat dari dunia ini sampai akhirat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Sri Kandi dengan
Semangat. Oke, baik, sekali lagi terima kasih. Dan dari tempat ini saya mengundang semua bapak-bapak, mari kita penuhi kursi-kursi yang ada di depan. Jangan lagi ada di belakang-belakang, karena ini seni teken yang terakhir. Teken, ain berit yang bisa. Sekali lagi bapak-bapak, kita sih bisa serahkan mic kalau bapak-bapak masih berkeliaran di belakang atau di samping. Mari merapat, silakan. Ya, ini ruang kita, ini acara kita, acara keluarga, Eklesia Domestika. Ya, nanti tanya di ketua muda, Bapak Ketua Forum Pemudanya. Ya, ketua muda, karena hari ini kita punya Bapak Ketua. Betul bisa? Sekali lagi. Yang saya hormati Pastor Profi, yang saya hormati Pastor Dr. Seminari Yesus, yang saya hormati Pastor Cep Rumbusu, dan juga Pastor Cakel. Saya mungkin nasihat, tetapi banyak Fedra mengenai perkembangan gereja mulai dari tahun 50-an sebelum gereja ini dibentuk. Tahun 50-an, sekitar tahun 1954 saya sudah lahir. Gedung gereja yang pertama dibangun di Wifuar sana, bekasnya masih ada. Sekarang rumah Bapak Upaldus Tumbus. Menurut cerita Alhol Teteh, pada saat itu memakai kain bus, terus kolwai. Karena umat sudah sedikit banyak, dan waktu itu atas prakarsa Pastor Matias Meis, gereja itu harus dipindahkan, cari tempat yang luas. Tanah yang kita sekarang tinggal di sini, tanah kebun besar. Kebun di mana saya punya mama buat kebun keladi. Ini cerita. Gereja itu bentuknya papan frak. Tua agama ini satu tua agama yang hanya tidur di kebun, tetapi Tuhan memanggil untuk dia harus berkarya. Maka gereja itu diangkat dengan semua papan dan tiang-tiang datang lantas ditempatkan di tempat ini. Minta kesudian dari dulu Swiss Mariaman untuk tempat ini harus dipakai sebagai gereja. Dibawa dengan papan. Gereja kecil saja seperti Evo punya gereja lama itu. Dan kami waktu itu sembahyang di situ sudah. Nah, ini saya cerita. Sekarang hari ini, malam ini, saya apresiasi kaum bapak yang sudah membentuk satu badan kepala, artinya bapak-bapak paroki ini. Saya bersyukur sama Tuhan dan leluhur bahwa sekian lama ini bapak-bapak Katolik untuk Uhuy ini belum pernah ada. Dan saya percaya bahwa pastor-pastor yang datang ini disuruh oleh Tuhan dan leluhur untuk datang mendukung apa yang sudah dibentuk, badan yang sudah dibentuk oleh kaum bapak ini. Terima kasih saya sampaikan kepada kaum bapak yang punya inisiatif untuk membentuk badan ini.
Karena sekian lama dari tahun 50-an sampai ini tidak ada itu kelompok bapak-bapak. Yang ada hanya tua agama. Tua agama yang satu, habis tua dia turun lagi tua agama yang mereka tidak sekolah. Tapi sekarang saya bangga bahwa sekarang ini kaum bapak-bapak ini sudah memiliki pengalaman-pengalaman. Ada disiplin-disiplin ilmu yang sudah mereka miliki sehingga mudah untuk diatur. Hanya saya pesan kepada bapak-bapak, kaum bapak ini, tadi setelah ketua kaum bapak ini ada sambutan, ada orang yang tepuk-tepuk tangan, saya duduk simak baik-baik. Apakah itu mereka senang atau itu mengejek? Saya rasa ini Tuhan memanggil dia, orang yang sederhana ini untuk harus naik memimpin, dan dia harus. Dulu orang yang tidak sekolah, dia ini sekolah, kok masa tidak bisa? Ini Tuhan memanggil. Saya harap yang ketawa-ketawa tadi itu ketawa untuk memberi semangat, jangan ketawa untuk mengejek ya. Saya duduk termenung melihat situasi itu dengan baik sebagai orang tua. Sejak kami sudah tua ini, kami selalu beberapa orang duduk untuk melihat situasi letuan ini. Ada istilah melharang, meltok, dan meli. Ya, betul. Melharang inilah kaum bapak ini yang sudah nanti menjadi wadah, menjadi wadas sebagai Petrus untuk bisa meneruskan semua hal-hal yang baik kepada. Pertama, seperti disampaikan dalam khotbah tadi, mulai dari anak, keluarga, anak sampai kepada Ohoy. Maka saya mau titipkan sedikit pesan ini. Budaya ini sudah hilang. Tadi diceritakan kepala Ohoy tadi, orang tua-tua dulu dia mungkin masuk ke sifat sahat, tetapi sebelumnya itu pakai kamdeda. Dari kamdeda ini dibuat kamdeda besar, lantas dibagi kalau anaknya ada berapa, 5 orang, dibuat masing-masing tinggal di satu tempat. Datang kepada sifat saya itu juga tinggal di satu tempat. Jadi ikut lah bisa baru ambil dari situ. Tapi untuk makan, bapak dan mama semua harus makan sama-sama. Tidak ada bawa anak bawa yang lain tidak. Maka diharapkan sekarang kita sudah pakai meja, barangkali kita mulai meja itu dibentuk, semua anak panggil anak-anak datang sembahyang dulu baru kita makan, karena ini kami juga datang dapat pendidikan daripada para pastor Belanda. Kita makan bersyukur sehingga pada saat itu nasihat-nasihat yang penting itu harus diberikan kepada anak. Nasihat yang pertama itu atfaliak umat. Atfaliak, jangan panggil nama. Misalnya panggil Bapak Eman kah, Bapak Yosef kah, jangan. Om, Tante, Opa, Titi, Nenek, ini faliak. Ini perlu, harus faliak. Maka kalau kita faliak, ya anak dengar faliak buk. Faliak. Terus nanti menegur anak, jangan dengan kasar, asrama, mame, doh, anak fayanaka. Jangan sekarang ini budaya banyak bilang, oh yang mau nafayano, aduh kasihan. Saya lihat ini saya mau menangis juga, karena ingat kembali kepada kita punya para leluhur itu. Jadi ini mungkin saya titip pesan ini sehingga tadi sudah disinggung makan bersama itu barangkali kita mau bangun kembali. Pertama. Kedua, ada banyak. Coba-coba kita usahakan kita punya anak-anak itu dari bapak-bapak turun ke remaja ini, jangan duduk main HP lantas kasihan. Saya susah sebagai orang tua yang sudah ngerian
am siabak. Am siabak ya, siap berarti siap mati. Tetapi generasi yang akan datang ini bagaimana? Kalau mulai beranjak dari lantas semua sampai dan lain sebagainya matnen lilu hansen dan duran. Tolong saya minta berdiri di depan kerajaan bulat lain. Saya sadar bahwa semua orang tua teten semua ada di sini. Maka saya titipkan pesan ini kepada kita semua, supaya besok lusa anak-anak yang tadi hura-hura ini jangan mereka selalu dengan main HP lantas dan segala macam, bahkan sampai make renab dan segala macam. Kalau dulu tuh kata itu keluar orang tua cubit lantas orang harus ikut. Jadi kita sebagai anak adat, apalagi ini dikenal bahwa sumber adat dari sini, tetapi kita jangan sampai merusak adat. Adat aturani itu tahafubusin, fulani udah mengumat nalaken, adat, anak adat itu, dan apa bisa menurut adat. Jangan sampai kita yang nanti merusak itu. Maka yang saya harapkan ini kaum bapak ini sudah punya pengalaman disiplin ilmu yang banyak, masing-masing dia punya ini, tapi kita pasti ada punya kekurangan. Maka for ini saling mendukung, saling memaafkan, saling mengisi. Ainan usaha ia dulu sehingga kurang dan langsung nanti satu saling ini yang lain, maka nanti akhirnya ambruklah kegiatan malam ini. Jadi ya, menarat sedikit, mudah-mudahan sedikit ini itu yang pertama tadi bagi anak-anak generasi yang akan datang ini jangan sampai memaki-maki lantas sebenarnya urat sing dibrolan, jangan sekali. Yang berikut tadi ya ketua dewan hari ini beneran uher unau verkakak dari otsengan absengan deh hardi beneran di otsengan atau pun ilat susah luma hari ya mereka ini ada banyak yang menangis. Saya harap kampung ini jangan ada. Berkali saya titip ini supaya kaum ibu juga mereka bisa berdaya utuar benau dan apa ini semua. Jangan itu berpasar datang ke utuar benau, kita berusaha juga untuk membantu mereka untuk sehingga dan masuk untuk buat hal-hal macam. Saya lihat kaum ibu ini memang sudah kerja keras. Tanpa kaum ibu memang afari besar basian itu rumah dokat sedibunnya di dapur putar ben afabikat lah. Saya mau menangis. Keraan gubah barang itu cukup bagus. Mudah-mudahan anak-anak merintih tadi itu bagaimana sikap orang tua terhadap mereka. Itu saja barangkali saya pikirkan banyak hal juga, tetapi kalau memang ada ingin untuk kita bisa cerita banyak, saya siap untuk mendatangkan tidak semua hal yang bisa disampaikan di dalam situasi ini. Ada situasi lain menyangkut adat, aturan dan lain-lain, itu kita siap untuk memberi sehingga sebentar itu hui nikis. Nah, saya takut kalau hui nikis nah awan hui lian besar pandangan tinggi di hui. Saya harap itu maka anfaletlet yang sudah ada dalam kampung ini batang kebunin berkakain hai. Nah berkakain natul vakotu famur, fulane kotu mur paka kaini fonan batang di hui ini. Itu saja titipan pesan saya kepada semua kutlaisian dalam kampung ini. Terima kasih. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih Bapak, Opa yang telah memberikan sedikit petua. Sebenarnya beliau ini banyak hal yang ingin disampaikan. Tetapi seperti tadi, ketemu orang tua-tua akan membagikan banyak hal, akan menceritakan rahasia-rahasia hidup ketika kita duduk beralaskan lantai.
bersama di tempat tersendiri. Jadi ini pesan untuk kaum bapak semua, jika ingin belajar tentang kehidupan, berkunjunglah ke orang tua-tua yang masih ada di Ohoy ini. Sekali lagi Bapak Ibu, para pastor yang hadir, mewakili semua kaum bapak, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk kerjasamanya, untuk kesetiaannya, untuk dukungannya, sehingga malam hari ini kegiatan makan Paskah bersama boleh berjalan dengan baik. Semoga nasihat-nasihat kecil yang telah dibagikan dan tanda kebersamaan lewat jamuan makan pada malam hari ini dapat menjadi bekal berharga di pesta kerahiman ilahi hari ini. Amin. Dan pada akhirnya kami juga kaum bapak menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam keseharian, dalam kebersamaan dengan mama-mama kekasih, dengan anak-anak tercinta. Bantu kami bapak-bapak untuk menjadi bapak-bapak yang lebih baik. Betul keseng? Kasihan ada adik-adik yang bertahan dan akhirnya ketiduran di pangkuan mamanya. Saya lihat tidak ada bapak-bapak yang pangku anaknya. Bahaya. Pangku yang lain. Baik. Bapak-bapak, mama-mama, adik kakak, om tante, opa oma, orang kai, pastor, para pastor dari seminari yang hadir, sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan malam hari ini. Kami berjanji kami akan usahakan ini menjadi sebuah kebiasaan, sebuah pembiasaan, sebuah rutinitas yang bisa dilakukan. Kalau kali ini makan Paskah bersama, mungkin berikut makan Natal bersama. Bisa diseng? Tapi mama-mama bikin cookies banyak. Karena Natal toh, jadi pasti cookies banyak. Kita berdoa, kita saling mendoakan satu sama lain supaya ketemu semua tetap sehat, umur panjang, dan pastinya akan ada perjamuan makan bersama seperti ini. Akhirnya, saya mengundang rekan-rekan kaum bapak yang masih ada di seputaran bundaran depan gereja paroki ini untuk masuk ke lingkaran meja makan ini. Sekali lagi semua bapak-bapak, mari kita berkumpul di tengah lingkaran persegi panjang ini. Silakan, mari merapat kita semua, ya. Bapak-bapak ini, mana? Siapa lagi? Sebut nama, silakan. Bapak Paskalis Rundus, Bapak Pacas Paskalis, ya. Semua mari kita. Bapak Ipo Taurut, di mana? Bendahara paroki. Oh, ada hitung uang. Uang utang kegiatan kan? Yang jelas tidak ada utang ya. Oke, baik. Para pastor, orang kai, ibu ketua dewan, bapak ibu ketua-ketua rukun, dan seluruh umat yang hadir pada kesempatan jamuan makan bersama ini. Yang terakhir, persembahan dari kami kaum bapak, lagu apa? Hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini adalah mic mana mic? Bapak ini suara bagus nih. Mic kurang. Nyanyi tanpa musik baru betul. Nanti beta Bapak yang satu saya bilang kamu si pemain sendiri sih. Iya, ada mic satu untuk Bapak Domi. Mic satu Bapak Domi, mic dua Mr. Kenny.
Bapak Ketua juga semua kali mau pegang mic ini. Ketua muda mana ketua muda? Baik, sekali lagi ini persembahan terakhir dari kami bapak-bapak, sekaligus ucapan terima kasih dan mengajak kita semua karena Tuhan masih memberi katong semua kesempatan untuk selalu ada dalam kebersamaan. Dan di akhir lagu ini mohon kesediaan katong punya pastor muda, Pastor Caken untuk menutup dan berkat malam untuk kami semua mengakhiri kegiatan makan Paskah bersama. Oke, ya kebetulan beta di Vigento, jadi ketemu solemisasi dong. Mulai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Mama-mama berdiri tepuk tangan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mana tepuk tangannya? Satu lagi guys. Alangkah bahagianya. Mama nyanyi juga. Hidup rukun dan angkat tangan tinggi. Bapak Pastor Caken sangat kita dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudari, para pastor, siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami mengucap syukur untuk segala
apa yang kami alami di hari ini. Teristimewa kesempatan kami dapat berkumpul bersama di tempat ini mensyukuri rahmat-Mu untuk pelantikan kaum Bapa Katolik Letvuan. Semoga Engkau membimbing mereka, Engkau telah memanggil mereka dan mempercayakan mereka tugas dan tanggung jawab dalam gereja-Mu. Semoga Engkau membimbing, memberkati dan merahmati mereka agar mereka dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama, bagi gereja di tempat ini. Kami juga berdoa bagi kami sekalian, bagi pribadi maupun keluarga-keluarga di Oho ini. Semoga Engkau senantiasa mencurahkan rahmat-Mu bagi kami sekalian, memberkati segala rencana, segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami. Semoga Engkau memberkati pula segala pendidikan dari anak-anak yang sementara menempuh pendidikan, agar apa yang dicita-citakan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Maka berkat-Mu yang melimpah kami mohonkan turun atas kami sekalian, turun atas tempat ini dan segala apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, berkat Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam. Sekali lagi terima kasih untuk operator, terima kasih untuk adik-adik pelayan, terima kasih juga untuk mama-mama dari rukun. Semoga malam hari ini kita tidak saling meninggalkan luka, tetapi tetap membawa sukacita. Amin. Oleh